أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. فصلاة وسلاما على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واكتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Muslimun, muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa atau sempurnanya amal soleh. Karunia demi karunia, nikmat demi karunia, nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya. Setiap waktu, sepanjang waktu, bahkan setiap gerak kita menghabiskan sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu nikmat, tapi dalam satu detik saja kita menghabiskan sekian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syukur adalah yaitu bersyukur dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hati kita, dengan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, bahwa ia satu-satunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan syukur yang sesungguhnya. Lalu salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mari kita perbanyak salat dan salam buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bekal atau di antara bekal-bekal menggapai kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Para mukminin mukminat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian bulanan kita, yaitu kita bahas kitab Hisnul Muslim, dan kita masih di bahasan yaitu al-adhkaru ba'da shalah atau ba'da salati al-mafruḍah, yaitu zikir-zikir dan doa-doa setelah yaitu salat 5 waktu, ya, salat wajib. Hari ini insyaallah kita jadikan itu pertemuan terakhir dalam bahasan ini, ya. Kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bahasan yang lainnya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ya, kita sudah sebutkan di antara zikir-zikir yang bisa diucapkan oleh hamba setelah salat wajib. Pertama adalah itu dia beristighfar sebanyak 3 kali, cukup dengan baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan inilah lafaz yang nampaknya lebih kuat insyaallah taala. Kemudian setelahnya kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu, ya, ada 2 bahagian, ya, atau 2 tahlil, ya. Di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini tahlil pertama ya. Dan kita sudah jelaskan sebelumnya ya tentang zikir ini. Kemudian tahlil kedua yang dibaca adalah yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula ya wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'u al-hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Ini tahlil kedua. Kemudian berikutnya setelah itu hamba dia ya memilih tasbih, tahmid dan takbir ya. Ada beberapa jenis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang biasa kita praktekkan adalah yaitu tasbih 33, kemudian tahmid 33, takbir 33, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini keutamaan luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang mengucapkannya setiap selesai salat wajib maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Ini adalah hadis ulama kita menyebutkan maksud diampuni dosa-dosa adalah yaitu dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tetap syaratnya adalah yaitu bertobat dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Maka dia total berapa? Total yaitu 100 ya. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW ada zikir-zikir ya muaqibat la yakhibu qailuhunna, yang mana orang yang mengucapkan zikir-zikir ini kata Nabi SAW tidak akan merugi ya. Ya, kalau merugi lawannya adalah yaitu beruntung, dia akan beruntung. Tetapi tidak disebutkan oleh Nabi kita ya sejauh mana atau apa keberuntungan yang disebutkan. Bisa jadi di sana ya, di luar dugaan kita. Kemudian yang ketiga bertasbih 25, kemudian tahmid 25, takbir 25, kemudian tahlil 25. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, kemudian Allahu akbar 25, kemudian baca la ilaha illallah sebanyak 25. Ya. Sebanyak 25, jadi genap berapa semuanya? Genap 100 ya. Genap 100. Ini di antara caranya. Kemudian ada cara yang terakhir yaitu bertasbih 10 kali, baca subhanallah 10 kali, membaca alhamdulillah ya 10 kali, bertakbir 10 kali, kemudian dan ini adalah total berapa? Ya, total menjadi 30. Ya, nampaknya sedikit ya. Tetapi kalau kita jalankan amalan-amalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qislatani atau khillatani la yuhafidhu alaihima 'abdul muslim illa dakhala jannah. Ini di antara syarat masuk surga. Di antara amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Ada dua perbuatan yang jika dijaga oleh seorang hamba muslim maka dia akan masuk surga. Huma yasir ya. Dua ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam mudah ya. Wa may ya'mal bihima qalil, dan orang yang melakukannya sedikit. Orang yang melakukannya sedikit. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu fi kulli duburi kulli salatin 10 wa yahmidu 10 wa yakabbiru 10 fadhalika 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih di setiap selepas salat atau selesai salat sebanyak 10 kali, kemudian tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Maka itulah kata beliau 150
kali zikir di lisan. Namun dalam timbangan amalan dialah 1500. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW keutamaan yang luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, tadi zikir setelah solat ni membaca apa tadi? Tasbih 10, kemudian apa? Tahmid 10, takbir sebanyak 10. Berarti cuma 30, sangat ringan sekali. Jadi bagi orang yang mungkin dia ada keperluan mendesak setelah solat, maka dia bisa membaca ini. 10 ini sangat sebentar sekali. Sangat sebentar. Tidak sampai 1 menit. 10 ini tidak sampai 10 menit. Kemudian yang kedua, bertakbir 34 ketika hendak tidur. Kemudian bertahmid 33 dan bertasbih 33. Dia genap menjadi berapa? Genap menjadi 100. Ya, zikir di lisan namun 1000 di timbangan. 1000 di timbangan, maknanya dia akan menjadi amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita insyaallah di hari kiamat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya nanti di akhirat amalan kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwa nanti daun timbangan atau timbangan amalan itu seperti timbangan yang ada sekarang memiliki 2 daun tapi bentuk kita tak tahu Yang jelas dia memiliki dua daun timbangan. Yang akan ditimbang adalah kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Maka amalan-amalan yang atau kita memilih dan berupaya melakukan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Ini di antaranya zikir-zikir yang tadi kita sebutkan, dan yang paling besarnya adalah pemberat timbangan amalan kita adalah yaitu la ilaha illallah, yang bukan hanya ucapan tetapi dia adalah keimanan di hati, pembenaran di hati, ucapan di lisan, kemudian mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan anggota tubuh kita. Baik, berikutnya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membaca ayat kursi. Ini terdapat dalam hadis Nasai. Kemudian Imam At-Tabarani Al-Albani mensahihkannya, dan Syekh kita Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala beliau menyatakan hadisnya hasan Hadisnya hasan, insyaallah hadisnya makbul dan diterima insyaallah taala. Ini berdasarkan hadis Umamah Al-Bahili. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a," siapa yang membaca tentunya apa? Dengan lisan, dengan lidah dan bergeraknya bibir. Bergeraknya lidah, bergeraknya bibir. Bukan dengan lisan hati atau bukan dengan bahasa hati. Karena ada orang demikian Ada dia baca Quran, dia berdoa, dia berzikir dalam hatinya. Kata Syekh kita Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini tidak boleh. Ini tidak benar. Karena Nabi SAW saking jelasnya zikir beliau itu didengar oleh para sahabat beliau. Maka kebanyakan yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW adalah zikir Nabi SAW yang mirip dengan jahar. Beliau berbisik sehingga didengar oleh para sahabat beliau SAW, dan bahkan solat beliau juga demikian. Jadi intinya beliau SAW mencontohkan kepada kita amalan yang sesungguhnya, yaitu terkhusus amalan zikir, membaca Al-Quran, doa dan sejenisnya. Maka kita berbisik apabila dibutuhkan untuk berbisik, dan berbisik itu adalah dengan bergeraknya lidah dan bibir kita. Kata Nabi SAW, "Man qara'a ayatul kursi," siapa yang membaca ayat kursi,
dubura kulli salatin maktubatin, yaitu setiap selesai salat wajib. Lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa al-maut, dalam riwayat illa ayyamut, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ini hadis luar biasa. Maksud, ya, perkataan Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maknanya, kata para ulama kita, ya, tidak ada lagi penghalang dia masuk surga kecuali apa? Kecuali mati. Maknanya dia meninggal, dia akan masuk surga. Subhanallah, ya. Ini zikir luar biasa. Mari kita jaga, ya, amalan-amalan yang mulia ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sejenak, ya, bersama ayat yang mulia ini, yaitu ayat kursi. Kita jelaskan sedikit tentang ayat kursi ini, insyaallah. Bahasan kita zikir setelah salat adalah bahasan terakhir hari ini, insyaallah, dan kita kedepannya akan bahas lagi, yaitu zikir-zikir yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan, ya, sebutlah tafsir, ya, tafsir ayat kursi. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah yaitu keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi. Ayat ini sangat utama sekali. Di antaranya hadis yang tadi sudah kita dengar, ya, yaitu membaca di waktu tertentu setelah solat wajib. Berarti setelah solat sunat kita tidak dianjurkan membacanya. Membaca adalah yaitu setelah solat wajib. Jadi siapa yang baca ayat kursi setiap solat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Jadi ayat kursi ini apabila dibaca oleh hamba setiap solat, insyaallah taala ini di antara jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang lainnya dari ayat yang kursi ini, hadis sahih riwayat imam kita, Imam, ya, Muslim, ya. An Ubay ibn Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab di antara sahabat terkemuka, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW kepada beliau, ya Abul Munzir. Jadi beliau dikunyah dengan Abu Munzir, ya, Abul Munzir. Ya Abul Munzir, kata Nabi, wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Munzir, kata Nabi SAW, ayat apakah dari kitabullah yang bersamamu yang paling agung? Apa ayat yang kamu ketahui, yang kamu hafal di dalam Al-Quran yang paling agung? Ya, maka di sini maknanya, ya, bisa yaitu kamu yang kamu kenal, yang kamu hafal selama ini. Karena ayat ini memang hampir semua umat Islam menghafalnya, ya, ayat yang mulia ini. Taib. Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Abu Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab, berkata, ya, aku katakan Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Ya, begitu, ya. Para sahabat Nabi SAW ketika ditanya sesuatu, mereka tidak langsung menjawab, ya. Kenapa? Dia tunggu dulu. Nabi SAW memerintahkan beberapa kali. Ini di antara adab, ya. Di antara adab dari para sahabat Nabi SAW. Dan bahkan dinisbatkan ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya maha mengetahui.
Qala, Nabi bersabda, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ya satu ayat dalam Al-Quran ya yang kamu hafal, yang kamu kenali, dia paling besar di antara ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Karena didesak oleh Nabi SAW beberapa kali sampai 2 kali ya. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW ingin ya mengetahui apa jawaban dari Abu Munzir, yaitu dari Ubay bin Ka'ab. Dan ini juga adab ya. Ini menunjukkan 2 kali ya Nabi meminta beliau untuk menjawab, berarti harus dia jawab. Dan ini di antara apa? Di antara adab juga. Kata beliau, qala qultu, aku jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat ayat Kursi. Ayat Kursi. Qala, ya, Ubay bin Ka'ab berkata, fadaraba fi sadri. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, masa itu begini kan ya. Ini biasa ya, mukul dada begini ya. Ini subhanallah ya. Para sahabat Nabi SAW suka sekali diperlakukan oleh Nabi SAW seperti perlakuan seperti ini. Sangat suka sekali. Karena mereka juga di antara adab mereka tidak semena-mena ya memegang Nabi SAW, melainkan sesuatu yang telah dibiarkan oleh Nabi SAW, atau apa yang ada pada diri Nabi SAW, mereka tidak semena-mena ya mengambilnya, kecuali sesuatu yang sudah ya dibuang oleh Nabi SAW atau sisa dari Nabi SAW, seperti sisa wuduk Nabi SAW. Itu dalam riwayat bahwa para sahabat itu sampai berlomba, berebutan ya untuk memperebutkan bekas wuduk Nabi SAW. Mereka mencari berkah dari Nabi SAW, atau bahasa apanya, ngelap berkah namanya, ngelap berkah dari Nabi SAW. Tetapi setelah beliau meninggal, maka tidak bisa lagi karena beliau sudah meninggal ya. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadaraba fi sadri, lalu beliau memukul dadaku seperti ini ya. Wa qala, lalu berkata, wallah liyahnika al-ilmu Abul Munzir. Kata beliau, semoga Allah ya, atau semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abul Munzir ya. Semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abu Munzir. Subhanallah ya. Hadis yang mulia ini ya menggambarkan kepada kita betapa ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kalau ada yang menyebutkan, lalu bagaimana dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah juga ada hadis menyebutkan bahwa ya dia paling agung dalam Al-Quran. Nah, bagaimana komprominya? Al-Fatihah adalah surat. Ayat Kursi adalah ayat. Ya. Kalau surat adalah kumpulan beberapa ayat. Ya. Ayat Kursi adalah yang paling agung di dalam Al-Quran, paling agung, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang penting yang mesti kita cermati dan pelajari ya, kemudian terapkan apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita pada ayat yang mulia ini. Qadiyat menyebutkan hadis ini, kata beliau, menjadi bukti atau dalil ya boleh mengutamakan sebahagian Al-Quran dari sebahagian yang lainnya ya, mengutamakannya dari selain kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara dalil bolehnya apa? Mengutamakan satu ayat dengan ayat lainnya, surat dengan yang lainnya. Karena Nabi SAW sebutkan sangat banyak sekali. Ulama kita memang berbeda pendapat apakah boleh mengutamakan ya satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat yang lainnya. Dan mereka mengatakan bahwa
semua isi Al-Quran itu sama. Dan ini sudah dijawab oleh para ulama kita dalam masalah ini. Karena berdasarkan dalil-dalil, Nabi SAW sendiri ya bedakan dan berikan keutamaan satu surat dengan surat yang lainnya. Tetapi ingat ya, ketika ada satu surat, satu ayat lebih utama dari yang lainnya, bukan berarti yang lain kita tinggalkan. Bukan demikian, tidak. Karena ada orang demikian, dia lihatnya amal-amal, oh ini lebih utama, sehingga dia tinggalkan amalan yang lainnya yang tidak utama dan tidak disebutkan keutamaannya. Nah, maka ini tidak relevan ya. Baik, para ikhwan dan akhwat ini dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya bahwa ya, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ini menunjukkan membaca ya, atau pahala membacanya begitu besar ya, sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Kita akan sebutkan insyaAllah setelah azan ya. Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan insyaAllah.
Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'du. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan ayat kursi ini sangat agung sekali? Bahkan dia adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Menunjukkan besarnya pahala ketika membaca ayat yang mulia ini. Imam An-Nawawi menyebutkan tentunya beliau nukil dari para ulama, karena di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah. Sifat ilahiyah yaitu bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah esa pada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat hidup. Allah Subhanahu wa taala hayyun. Allah hidup. Kemudian sifat ilmu, pengetahuan, akan dijelaskan insyaallah sedikit. Kemudian sifat kerajaan, kekuasaan, kemudian sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi sifat-sifat dasar Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat kursi ini. Syekh kita atau imam kita, Imam Ibn Taimiyah, ketika ditanya tentang bolehnya, apakah boleh membedakan satu surat dengan surat yang lainnya, beliau menyebutkan boleh. Kemudian beliau memberikan pendekatan pemahaman. Kata beliau, tidakkah anda melihat ada surat yang mana terdapat di dalamnya tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada ayat-ayat yang bercerita tentang kisah, ayat-ayat yang bercerita tentang hukum. Tentu tauhid adalah sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini menjadi sebab kenapa surat-surat terutama, begitu juga dengan ayat-ayat, itu lebih besar keutamaannya daripada yang lainnya, karena di dalamnya terdapat tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ringkas saja, yaitu sedikit tafsir tentang yaitu ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu la ilaha illahu. Kita tak akan bahas i'rabnya dalam bahasa Arab, tidak tafsiran saja. Allahu la ilaha illahu. Allah, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan Allah sang pencipta kita, yang kita sembah, satu-satunya yang kita sembah, dikenal dengan nama yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada satu nama yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala. Allah berasal dari kata ilah, berasal dari kata ilah. Maknanya adalah ilah itu adalah makhluk yang disembah. Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha illahu. La ilaha illallah, hu dominan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Ini tauhid, dan kita sudah jelaskan sebelumnya tentang tauhid. Kalimat tauhid ini
Terdapat padanya apa? Nafi dan isbat. La ilaha iaitu penafian, menafikan, meniadakan sembahan satupun. Tidak ada sembahan satupun yang hak. Tidak ada. Kemudian atau tidak ada satupun sembahan, kita nafikan semuanya. Ya, kita nafikan, kita tiadakan semuanya. Tidak ada yang disembah satupun. Tidak ada yang berhak disembah satupun. Lalu ya, rukun yang kedua adalah illallah, namanya adalah yaitu isbat. Isbat yaitu penetapan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini pemberitahuan ya, bahwa dialah Rabb yang Maha Esa, Maha Satu bagi semua makhluk. Dialah satu-satunya yang berhak diibadati, yang berhak disembah ya. Dan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya, kita mentauhidkannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu ya, yang hidup kekal. Al-qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya. Yang terus menerus mengurus makhluknya. Dialah zat yang hidup kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, tidak mati selama-lamanya, lagi terus menerus mengurus selainnya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir ya, sahabat Umar membaca dengan qiyamun, dengan pengertian bahwa semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia maha kaya dari semua makhluknya. Jadi makna qayyum ya, dibaca oleh ya Umar qiyamun, yang bermakna bahwa semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya. Tidak ada yang ada dalam diri kita, pada diri kita, melainkan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Siapapun mereka dan apapun makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak akan berwujud tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama dengan firman Allah, an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja. Kemudian firman Allah selanjutnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala di sini ada penafian sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ya. Dia tidak pernah terkena kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terkena kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, tidak pula lalai terhadap makhluknya. Ini dipahami betul oleh orang-orang beriman. Maka sifat tertinggi, derajat tertinggi dalam Islam itu adalah yaitu ihsan. Ketika dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya di setiap beluk lini kehidupannya, zahir maupun batinnya. Bahkan dia mengurus semua jiwa berikut dengan amal perbuatannya. Allah urus kebutuhan kita ya, begitu juga dengan perbuatan kita. Allah menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang ghaib yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada satupun. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di bumi dan di langit yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga tidak ada satu pun perkara yang samar yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempurnaan sifat qayyumnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Ya. Disebutkan lafaz la ta'khudhuhu artinya tidak pernah terkena, sedangkan sinatun maknanya adalah mengantuk. Mengantuk yaitu pendahuluan daripada tidur. Seseorang kalau dia tidur dia harus mengantuk terlebih dahulu. Kemudian wala naum, dan tidak tidur. Lafaz ini disebutkan karena pengertiannya lebih kuat daripada yang pertama. Lebih kuat dari lafaz ya mengantuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Dalam hadis disebutkan dari Abu Musa, beliau menyebutkan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah SAW berdiri di antara kami lalu mengucapkan 4 kalimat. Yang pertama, innallaha la yanam, Allah tidak pernah tidur. Wa la yanbaghi lahu ay yanam, dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala tidur. Yukhfidul qista wa yarfa'uhu, kemudian dia merendahkan dan mengangkat timbangan amal perbuatan. Yurfa'u ilaihi amalun nahari qabla amalil lail wa amalul laili qabla amalin nahar. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua amal perbuatan di siang hari sebelum amal perbuatan malam, dan amal perbuatan malam hari sebelum amal perbuatan di siang hari. Hijabuhun nuru awin nar, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Hijab atau penghalangnya Allah Subhanahu wa taala dari pandangan adalah nur atau api. Seandainya dia membuka hijabnya, niscaya kesucian zatnya akan membakar semua makhluk sejauh pandangannya. Subhanallah ya. Ini di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat dalam kehidupan dunia ini. Ini disepakati oleh para ulama kita dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa? Ya, Nabi hanya melihat nur cahaya saja. Ya, ini yang dikuatkan oleh para ulama kita. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak manusia biasa, tidak juga para nabi, dan ini pendapat yang paling kuatnya. Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala langsung ya ketika beliau naik ke langit untuk melakukan Mi'raj di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kita ambil yang kuatnya saja biar lebih ringkas. Ulama kita menyebutkan juga ya, orang beriman manusia tidak bisa melihat Allah di kehidupan dunia. Jadi bagaimana nanti di akhirat? Sedangkan nanti di akhirat melihat Allah adalah nikmat paling besar, nikmat yang tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, ulama menyebutkan ya, dinukil dari perkataan Syekh kami Syekh Ahmad Sulaiman hafizahullah taala. Kata beliau, bagaimana nanti di akhirat? Apakah masih bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jasad kita seperti ini? Lalu beliau mengatakan bahwa para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya nanti di akhirat ciptaan kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti tidak seperti ini lagi. Kita tidak kerdil seperti ini lagi. Nanti ciptaan kita apa? Akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah sudah pernah kita sebutkan, seperti siapa ciptaan kita nanti? Seperti Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Dan orang kafir lebih dibesarkan lagi ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Yazuqul adab, agar mereka benar-benar merasakan adab. Waliyadzubillah. Allahumma jinna minan nar. Baik. Lalu firman Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Ayat ini menyatakan bahwa semua yang ada di bumi dan di langit, ya, yang ada di jagat raya semuanya,
adalah hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perihalnya, kata Imam Ibnu Katsir, sama dengan makna yang terdapat dalam ayat lain seperti surah Maryam yaitu surah Maryam ayat 93 95. Inna kulla syai'in in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda laqad asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di bumi dan di langit kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Ya, jadi semua ya yang ada di langit dan di bumi adalah siapa? Adalah hamba Allah, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk tidak bisa memudaratkan sang khaliq. Ini subhanallah benar-benar menambah tauhid kita, menambah keimanan kita. Surat yang mulia ini baru ringkas kita bahas ya. Apalagi kalau dibahas secara panjang, subhanallah, akan terungkap di sana rahasia-rahasia luar biasa dari ayat yang mulia ini. Kemudian kata Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah surat Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati ya wa la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada, surah Al-Anbiya ayat 28. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, ati tahta al-arsy fa akhiru sajidan fayad'uni ma sya Allah ay yad'ani ya thumma yaqal irfa' ra'saka wa qul tasma' washfa' tushaffa' qala fayahiddu li haddan ya fa udkhiluhumul jannah. Aku datang ke bawah arsy, kata Nabi, lalu aku menyungkur bersujud dan Allah membiarkan diriku dalam keadaan demikian menurut apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu dan katakanlah apa yang kamu kehendaki, niscaya kamu didengar, dan mintalah syafaat, niscaya kamu diberi izin untuk memberi syafaat. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku masukkan ya mereka ke dalam surga. Ya, permintaan Nabi SAW terhadap untuk umat beliau. Baik. Masalah syafaat panjang lagi bahasanya, kita ringkaskan saja. Kemudian kata Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang mana manusia mungkin hanya mengetahui apa yang tampak. Bahkan sekarang walaupun sudah pakai teknologi, sudah pakai CCTV, banyak pencurian-pencurian kita pun tidak bisa mengejarnya, tidak bisa mendapatkannya, bahkan tidak bisa pun mengetahuinya. Menunjukkan ilmu kita terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak bisa dibandingkan memang. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu makhluk. Allah Maha mengetahui yang zahir dan yang batin, sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan oleh makhluk. Baik. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali sebatas apa yang Allah beritahukan kepadanya dan apa yang diperlihatkan kepadanya. Hanya sesuatu yang diperlihatkan kepada kita. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini dapat ditafsirkan bahawa makna yang dimaksud adalah mereka tidak dapat mengetahui sesuatu pun mengenai pengetahuan tentang zat dan sifatnya melainkan hanya sebatas apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Ini sama dengan firman Allah surah Taha ayat 110, wala yuhituna bi'ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini menunjukkan agungnya ciptaan Allah yang satu ini, yaitu
kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yauduhu hifdhuhuma, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini sama dengan firman Allah, ya, al-kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Kata Ibnu Katsir, cara memahami ayat-ayat ini, ya, dan hadis-hadis sahih yang semakna dengannya, lebih baik memakai metode yang dilakukan oleh para salaf kita, ya, atau salafuna as-salih, dan dianjurkan oleh mereka, yaitu tidak serupa dan tidak mirip dengan apa yang digambarkan dalam teksnya. Jadi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, maka kita imani berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasan akidah, ya, bahasan yang subhanallah juga butuh kepada kejelian dan waktu. Jadi ini semoga keringkasan yang kita sebutkan tadi kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, insyaallah bisa sedikit menambah pemahaman kita tentang ayat yang mulia ini. Kemudian terakhir, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca ayat kursi dianjurkan, ya, kita membaca muawwidzat, ya. Membaca muawwidzat satu kali saja, ya. Satu kali saja di setiap solat, yaitu qul huwallahu ahad satu kali, al-falaq 3 kali, kemudian an-nas 3 kali, ya, an-nas 3 kali. Baik, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga, ya, zikir-zikir lain yang dikhususkan, ada dibaca di subuh. Contoh misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lengkapnya tentunya zikir-zikir tersebut silakan dirujuk kembali kepada kitab Hisnul Muslim, karena itu yang kita bahas dan lengkap disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua, dan mari kita terapkan setiap apa yang kita dapat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW as-sahihah, sesuai dengan pemahaman yang sahih dari para ulama kita. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengistiqomahkan kita di atas agamanya dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengkaruniakan kepada kita semuanya, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang muslim, yaitu husnul khatimah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.